Selamat siang waktu New York. Hari ini podcast Kajari New York kembali menghadirkan seorang tamu yang sangat istimewa. Beliau seorang politisi dan sekaligus beliau ini juga seorang kutu buku. Beliau saat ini berada di New York dalam rangka menghadiri acara persidangan di markas PBB di kota New York. Beliau adalah Bapak Fadli Zon. Selamat siang Pak Fadli. Selamat siang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah sehat Pak. Gimana Pak perjalanan dari Jakarta ke sini? Perjalanan lancar. Lancar so far. So far lancar. Ini dalam rangka apa Pak untuk Jadi sekarang ke New York? saya sebagai Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI mendapat undangan untuk menghadiri UN Parliamentary Hearing di tadi markas besar PBB. Karena kita selalu rutin menghadiri kegiatan ini, terutama setiap tahun juga temanya beda-beda. Ini building political support and inclusive responses untuk sustainable recovery, gitu. Dan kita kebetulan juga akan menjadi tuan rumah IPU. Ini diselenggarakan oleh IPU, jadi saya ada beberapa side meetings dengan Presiden IPU. IPU ini Interparliamentary Union, atau organisasi parlemen dunia lah gitu ya. Dan juga dengan bilateral dengan beberapa negara dalam pertemuan-pertemuan itu. Kalau IPU di Bali akan dilaksanakan akhir Maret tanggal 20 sampai 24. Jadi bulan depan ya? Bulan depan. Ini boleh dibuka nih. Oh ya, kita mungkin lebih supaya suaranya lebih jelas. Supaya suaranya lebih ini lebih jelas. Jadi kita akan menjadi tuan rumah dan kebetulan temanya juga tema yang sangat aktual tentang climate change. Jadi perubahan iklim, bagaimana memobilisasi peran parlemen untuk climate change ini. Jadi itu getting to zero, mobilizing parliaments to act on climate change. Kebetulan kami sendiri waktu itu juga hadir dalam pre-COP26, kemudian COP26 juga dari sisi parlemen di Glasgow. Jadi isu-isu ini adalah isu-isu aktual dan sangat penting dan kita juga punya komitmen. Terutama juga dikaitkan dengan SDGs, Sustainable Development Goals, yang kebetulan kalau di parlemennya yang menjadi focal point-nya itu di BKSAP. Oh gitu. Ini kita pernah menjadi penyelenggara sebelumnya untuk sidang sejenis. Kita pernah menjadi tuan rumah IPU terakhir tahun 2007. Ini yang kedua berarti? Ini yang kedua, ya. Pernah juga rasanya sebelumnya juga ya, tetapi yang kedua di Bali juga 2007 ketika itu. Memang ini adalah IPU meetings dan related meetings yang cukup menantang lah, challenging karena di tengah COVID ya. Nah, tapi mudah-mudahan di Indonesia sendiri pada akhir Maret itu mulai melandai lah. Gitu. Dan ini saya rasa momentumnya pas ini Pak Fadli, karena kita juga sedang menjabat presidensi G20. Persis ya. Ya, sehingga karena IPU itu kan jumlahnya melebihi dari jumlah G20. Jadi tidak kita bisa jual Bali itu, jual Indonesia. Betul. IPU itu total anggotanya negaranya 179 negara. Dan 12 associate members dari beberapa parliamentary associations. Jadi kita tuan rumah dan juga nanti pada waktu G20 kita akan melaksanakan P20, parliamentary meetingnya. Parliamentary meeting of the G20. Khusus G20. G20 pada bulan Oktober nanti. Tapi di Jakarta. Jadi barengan dengan summit nanti. Biasanya begitu. Kita memang back to back. Iya, biasanya kita duluan. Saya juga mengikuti waktu itu di Argentina. Waktu 2017 P20 itu. Arab Saudi waktu itu tidak menyelenggarakan, tapi ini kita menjadi presidensi G20, kita melaksanakan P20 juga. Itu istilahnya luar biasa itu, mirip P5. Ya, kalau di yang UN Security Council kan ada P5. Betul. Nah, ini P20. P20. Sudah lama sebetulnya. Udah. Sudah P20. Ini terkait untuk climate change ini ada termasuk masalah apa ya? Isu carbon capture di dalam Iya, hampir semua nanti. Semua aspek. Semua aspek. Ya, termasuk
kita sih ingin juga mengedepankan tentang climate justice juga gitu. Oh gitu. Artinya di satu sisi ada target-target internasional, ya, yang juga kita mempunyai komitmen di situ untuk zero emission dan sebagainya itu. Tetapi di sisi lain juga kita menuntut negara-negara maju itu jangan hanya menekan negara-negara berkembang seperti kita yang masih punya banyak hutan gitu, tapi mereka juga harus komitmen pada dana yang dijanjikan, yang di-pledge itu, supaya bisa direalisasikan gitu. Tapi kebetulan kita kemarin ada kunjungan tamu dari Indonesia yang kita fasilitasi terkait carbon trading. Iya. Karena memang sebetulnya kita itu memiliki potensi sekitar 1.800 billion US dollars. Iya. Kalau kita bisa mengoptimalkan, memanfaatkan masalah carbon trading. Jadi karena sekarang katanya sudah ada hitung-hitungan secara jelas. Jadi lahan yang kita miliki dengan potensi pasar. Betul. Dari negara-negara industri itu. Itu. Jadi sebenarnya ke depan kita itu luar biasa potensi kita. Saya kira demikian ya. Itu bisa menjadi bagian dari bargaining position kita juga, sekaligus opportunity untuk mendapatkan keuntungan lah dari carbon trading itu. Nah, ini kembali kan Pak, masalah di luar ini di luar masalah kesibukan Bapak sebagai ketua delegasi. Ini pada saat kami melakukan kunjungan Pak, kebetulan kami itu membawa 15 negara bagian Pak di East Coast. Iya. Dan di East Coast ini banyak mahasiswa kita baik yang dari Indonesia maupun yang memang tumbuh besar di wilayah ini karena bapaknya orang tuanya pindah ke sini. Pak Fadri itu salah satu tokoh kita yang sering kontroversial kali ya, dipergunjingkan tapi dalam konteks secara positif. Oh gitu ya. Iya. Karena biasanya kalau kata gunjing kan negatif. Ini positif Pak. Nah salah satu itu yang sering dikagumi itu mengenai ini hobi Pak Fadrizon, yang intinya itu untuk rata-rata orang muda Pak. Mereka nyebutnya Pak sebagai bagian dari orang muda ini. Itu enggak semua orang muda bisa memiliki passion atau hobi seperti yang Bapak miliki selama ini. Dan salah satunya itu masalah Pak, koleksi Pak, buku-buku atau terkait perpustakaan Pak. Karena kebetulan memang kalau kita ke negara maju kan perpustakaan itu salah satu hal yang membuat kita tuh merasa dimanjakan. Betul. Di sini. Nah sementara kalau di negara-negara yang berkembang itu kadang-kadang sarana perpustakaan itu belum seperti yang kita harapkan. Itu gimana ceritanya Pak? Iya, terima kasih. Ketertarikan awal itu Pak? Saya memang hobi baca buku dan juga hobi menulis gitu. Jadi membaca dan menulis itu memang sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Karena setelah kita membaca, banyak pikiran-pikiran yang beradu dengan kepala kita sendiri. Jadi ada tesis, antitesis, sintesis gitu ya. Akhirnya banyak pikiran-pikiran maju yang dari hasil kita membaca. Kata Bung Hatta juga sebetulnya kan buku itu membentuk watak bangsa ya. Dan saya melihat memang perpustakaan itu ya harusnya etalase peradaban kita gitu. Nah, saya sebenarnya dari SD, SMP, SMA tuh ngumpulin buku, baca buku. Kebetulan saya kan tinggalnya dulu di Cisarua, Bogor ya. Dan SD saya di sana di kampung, SMP juga. Lalu susah mendapatkan buku. Jadi saya harus ke Jakarta, saya beli buku waktu itu di Kuitang di mana-mana. Kebetulan juga sering mampir ke tempat Om saya Pak Taufik Ismail, itu ada perpustakaannya bagus. Itu masih kerabat? Masih Om. Oh iya. Iya. Nah, kemudian berarti ada ya hobi dari keluarga yang kutu buku ya? Iya, saya sering nongkrong di perpustakaannya Pak Taufik Ismail dari kecil itu. Kalau saya pas mampir di Jakarta, saya pasti ke situ. Karena bagus desainnya dari kayu seperti ini, klasik gitu modelnya. Dan hobi saya di tempat di situ baca buku gitu. Kemudian karena saya membeli lama-lama banyak. Saya bikin perpustakaan di rumah, lama-lama penuh. Akhirnya saya membuatlah perpustakaan sendiri yang independen di Bendungan Hilir di Jalan Danau Limboto itu. Kemudian juga saya membuat perpustakaan di Padang Panjang.
Saya bikin rumah budaya di sana, itu Fadlizon Library yang di Ben Hill. Kemudian saya bikin lagi satu perpustakaan di Depok, di Cimanggis, saya sebutnya rumah kreatif. Jadi selalu buku yang utama, dan buku itu dikatalogisasi. Mungkin totalnya sekarang udah mencapai 65.000 buku gitu. 3 perpustakaan itu? Iya. Tapi saya memang lebih khusus kepada buku-buku yang terkait Indonesia. Atau masa Hindia Belanda, Indonesia di zaman dulu. Sejarah. Ya, jadi buku-buku baru, tapi buku baru kan banyak, tidak terbatas. Saya cari buku lama tahun 70-an, 60-an, 50-an, tahun 1930-an. Habis itu ke abad sebelumnya, tahun 1800-an, 1700-an. Saya akhirnya mendapatkan koleksi buku-buku yang cukup langka, antik. Memang bahasanya ada Belanda, ada bahasa Jerman, bahasa Inggris juga ada. Buku klasik seperti Rumphius, Georgius Everhardus Rumphius, Frans Junghun, ya, itu tentang Java, ditulis tahun 1853, 1854. Kemudian buku-buku lain yang menurut saya sangat menarik, yang merupakan warisan intelektual, ya, walaupun dulu kita sebut dijajah, walaupun saya tidak sepakat sebenarnya Indonesia sebenarnya tidak pernah dijajah. Kita kan baru berdiri 17 Agustus 45, jadi nggak pernah dijajah sebetulnya kita. Jadi kita melihat bahwa perjalanan intelektual itu sudah panjang. Memang di masa Hindia Belanda banyak tokoh-tokoh intelektual yang luar biasa, saintis, dan mereka pada umum generalis. Nah, saya tertarik membaca buku-buku itu, menulis gitu. Jadi saya udah jadi wartawan. Itu kelas 3 SMA. Kebetulan saya dapat kesempatan, alhamdulillah waktu itu AFS di Amerika sini, di San Antonio, Texas tahun 89-90. Nah, kemudian di sini apalagi saya melihat terbuka sekali mata saya. Bahkan hampir di setiap kota, di setiap ini banyak sekali library. Banyak. Waktu itu saya sering ke San Antonio Library, community library-nya juga bagus. Jadi penghargaan mereka terhadap buku luar biasa. Di Inggris juga waktu saya ngambil S2 di sana, di London School of Economics, saya lihat perpustakaannya itu, aduh, dahsyat sekali gitu ya. British Library itu. Tapi di salah satu sudut perpustakaan British Library itu ada Bernard Shaw Library. Itu dibikin kayak rumah. Buku-buku, ada sofa, homey gitu. Nah, itu sebenarnya ide saya membuat. Jadi pulang dari sana, saya kumpulkan, ada sedikit rezeki, saya beli tempat, saya bangun perpustakaan. Isinya buku-buku tua tadi, sama buku-buku baru yang saya memang interested. Dan semua buku dikatalogisasi, saya hire librarian lulusan UI waktu itu. Kemudian saya tidak hanya buku, ada keris, ada tombak, ada perangko, ada koin-koin dan uang-uang kuno, uang-uang zaman Kesultanan Kerajaan, koran-koran tua dari tahun 1800-an yang terbit di Hindia Belanda atau di Indonesia masa itu. Kemudian koleksi, pokoknya yang terkait dengan heritage Indonesia. Karena menurut saya itu kekayaan yang luar biasa. Nah, belakangan dari buku itu ke koran, keris, tombak. Koran lama itu? Koran lama, bukan koran baru. Jadi koran yang terbit, misalnya Selompret Melayu, terbit tahun 1860. Saya punya ribuan, ratusan lah. Cahaya India, cahaya apa. Tahun 1800-an banyak sekali saya. Yang paling tua tahun 1811. Aslinya ya, fisik. Fisik. Gitu ya. Waktu Krakatau meletus, ada korannya. Gitu, jadi koran-koran tua. Koran waktu yang pertama kali berita tentang proklamasi. Suara Asia. Nah, itu ada saya aslinya. Bahkan koran-koran daerah zaman Jepang. Warta Madura Shu, Kediri Shu, Bojonegoro Shu. Itu saya banyak. Bahkan ada proklamasi dalam bahasa Madura di koran itu. Gitu. Dan yang lucu ini. Iya, betul. Dan ondang dasar. Ada itu, Pak. Preambulnya dalam bahasa Madura.
Itu bisa lihat betul aslinya. Ini Pak Jasilul baru tahu ini Pak. Pak Iya, Jasilul. iya. Jadi bukan undang-undang dasar, undang dasar. Gitu. Jadi ada tuh 20 Agustus tahun 45. 2605 kan pakai tahun Showa Jepang. Nah, jadi dari situ ngumpulin perangko, kebetulan saya jadi ketua Perkumpulan Filatelis Indonesia. Kalau KRIS saya jadi ketua umum Sekretariat Nasional Perkrisan Indonesia. Ya, kita cukup aktif di UNESCO untuk karena kita kan masterpiece udah dapat itu oleh komunitas kita dulu, Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity. Kemudian koin-koin itu juga menarik, koin-koin kesultanan saya kumpulkan. Dari mulai Samudra Pasai, dinar-dinar emasnya, sulit itu untuk melengkapi. Jadi peradaban kita tuh dahsyat sebenarnya. Koin gobok wayang Majapahit, uang ma dari Sriwijaya Majapahit. Nah itu saya lengkapi. Kalau VOC saya lengkap semua tuh. Dari tahun terbit, uang logam. Dapat dari mana tuh? Kumpul pelan-pelan gitu. Itu. Ada juga yang dari kolektor yang saya dapat. Iya kan nggak mudah itu kayak gitu. Rokok yang terbit di Hindia Belanda dan di Indonesia. Nah, itu saya masuk. Ada isinya. Ada sih. Muri juga, masuk muri juga. Kemudian fosil. Kemudian, jadi ini kayak cabinet curiosity sebenarnya. Iya. Ammonite dari Timor, patung-patung kayu, kemudian wayang. Wayang itu mungkin saya ada sekitar 5.000-an lah ya. Dari mungkin ada sekitar 60 sampai 70 kotak wayang, tapi saya tempel di atas. Dari seluruh Nusantara, yang tertua itu tahun 1700-an. Yeah. Dan dia ekosistem wayang itu di dalam kotak. Yeah. Jadi ada yang isinya 60, ada yang 100. Ya, kalau dulu nggak terlalu banyak. Wayang Tengul, wayang Purwa, wayang Menak, wayang kulit golek gitu ya. Dan perkakasnya macam-macam lah. Lalu ya koleksi-koleksi yang lain, pokoknya yang berbau Indonesia. Piringan hitam juga saya ngoleksi piringan hitam Indonesia dari tahun 1910. Waktu itu masih gramafon. Berarti ngalahin Ahmad Dhani ya? Kalau Ahmad Dhani. Kalau soal itu pasti kalah dia. Enggak kan, lebih lagu modern ya? Iya modern. Yang apa? Yang piringan hitam. Kalau tanya Ahmad Dhani pasti dia ngaku kalah kalau soalnya. Aku kalah. Saya udah katalogisasi udah lebih dari 6.000-an sekarang yang udah dikatalog. Dan ini kan khazanah musik Indonesia, baik dalam bentuk gramafon waktu itu, kemudian vinil, piringan hitam. Ini kan sebenarnya warisan kekayaan intelektual dan budaya Indonesia. Jadi semua penyanyi Kus Plus lengkap, orkes zaman Melayu, Tarunaria, Gumarang, sampai grup-grup yang kemudian tahun 60-an, 70-an. Dara Puspita, ya, teruslah Panbirds, Mersis, saya lengkapi gitu, sehingga cita-citanya satu hari saya pengen punya buku katalog tentang piringan hitam Indonesia. Harusnya negara membuat museum musik Indonesia, harusnya. Kita belum ada ya? Nggak ada, negara nggak membuat. Belum ya? Belum, karena baru hari kita, musik ada? Hah? Hari musik? Hari musik itu juga kalau tidak salah komunitas yang buat ya, tanggal 9 Maret gitu. Kita ini sayangnya masih belum menghargai budaya itu sebagai kekayaan nasional kita. Cuman ngomong doang gitu ya. Jadi belum menjadi national treasure gitu. Itu menurut saya. Padahal kalau kita lihat, apalagi Pak Konjen udah keliling dunia juga, etalase peradaban di negara-negara barat aja adalah karya-karya seni, perpustakaan, museum. Karena mereka menyimpan perjalanan peradabannya mereka. Betul, itu. Gitu. Nah, ini kita otokritik kepada kita sendiri gitu. Karena kekayaan diri kita ini di mindset ya, banyak para elit kita itu adalah batu bara, minyak gitu ya. Budaya ini belum. Sebetulnya gini, Pak Fadli ini kalau ada waktu lama di sini, itu bisa kita ajak Pak, kita agendakan ke Indo-Pacific Gallery Pak, di Yale. Di Yale itu Pak, mungkin kita selama ini kan sering mendengar istilah semenjak Bu Mari Pangestu jadi menteri, kan mulai muncul namanya
ekonomi kreatif. Iya, betul. Sebetulnya industri kreatif kita itu sudah ada sebelum Majapahit itu ada, Pak. Itu abad 1 itu ada, Pak, perhiasan. Abad 1, Pak, dari Jawa. Iya. Itu luar biasa canggihnya dia membuat perhiasan kalung. Betul. Buat ini yang dengan manual tapi hebat orang kita. Itu satu. Terus di anu juga ada wayang, Bapak, karena kebetulan ngoleksi wayang. Ada itu direkturnya itu Matthew Cohen kan, pernah datang ke tempat saya juga. Itu ada 20.000, Pak. Iya. 20.000. Itu dulu koleksinya William Angs. Iya. 20.000, Pak. Iya. Itu kemarin lagi renovasi. Iya. Mungkin udah kelar itu untuk ini. Betul. Saya tahu itu William Angs almarhum itu yang mempunyai koleksi wayang luar biasa karena udah puluhan tahun mengumpulkan. Dulu konon sebetulnya mau disumbangkan ke Indonesia, tetapi kita nggak siap. Nah, tapi koleksinya William Angs itu akhirnya dihibahkan oleh adiknya itu ke Yale ya kalau tidak salah. Di Connecticut. Di Connecticut ya. Iya. Jadi kebetulan kami juga kemarin menerima hasil ini, Pak, penyerahan 3 benda purbakala kita ya, yang dicuri ceritanya. Iya. Ditemukan di salah satu pedagang ini barang-barang antik di sini. Oh. Nah, itu dan kami simpan di kantor kita untuk proses ini ya. Kami sudah melakukan komunikasi dengan pusat untuk mengembalikan ini. Iya. 3 barang. Jadi sebenarnya Ganesha, Pak, salah satu. Ganesha ya. Peradaban kita tuh memang luar biasa, Pak ya. Iya. Saya melihat gitu, ini yang belum kita angkat keluar. Kalau tadi Bapak bilang abad ke-1. Iya. Kita sudah menurut saya nih sebagai amateur archaeologist atau historian gitu ya. Kalau historian saya memang bidang saya tuh. Nah, history. Peradaban kita menurut saya udah dimulai dari 40.000 tahun yang lalu. Salah satu lukisan purba tertua di dunia, bukan salah satu, yang tertua sekarang adalah di Gua Leang-Leang di Maros. Sulawesi, ya. Itu kan lebih dari 300-an. Ya. Tangan, ada bentuk-bentuk binatang dan lain-lain. Itu ratusan lukisan, bahkan di Kalimantan juga ada. Kurang lebih itu 40.000 tahun ya. Lebih tua dari yang ada di Prancis Selatan. Jadi itu kan menandakan peradaban kita tua. Jadi peradaban kita bukan dari abad ke-4, bukan dari abad ke-1, jauh sebelum itu. Nah, jadi saya tidak aneh kalau misalnya kita bisa bikin perhiasan-perhiasan dari abad ke-1, saya kira sebelumnya juga banyak. Saya suka lihat artefak-artefak kita yang dari perunggu dan lain-lain itu, cuma memang belum ada sebuah rekonstruksi sejarah kita yang lebih dalam gitu. Menurut saya sih harusnya kita tulis ulang sejarah kita itu, bahwa kita ini termasuk negara, ya kalau boleh sekarang negara tentu saja, peradaban yang tertua di dunia. Ya kan, dulu kan ya kalau kita lihat peradaban itu dari artefak kan Homo sapiens. Betul. Yang usianya 30-40 ribu tahun. Tapi kita Dubois dulu menemukan Pithecanthropus erectus 1,8 juta tahun. Nomor 2 kita setelah Afrika itu. Ya, tapi Afrika saya udah lihat itu Pak, Lucy. Lucy Walk in the Sky itu di Museum Ethiopia di Addis Ababa. Ya menurut saya sih bentuknya itu belum manusia, itu kan 3,1 juta tahun ya. Iya. Saya kira itu bukan manusia ya. Jauh lah. Tapi kalau kita punya yang namanya Meganthropus paleojavanicus yang ditemukan oleh von Koningswald tahun 1936. Yang di Sangiran. Iya, itu udah manusia yang dianggap sebagai manusia Jawa purba. Iya. Udah tegak berdiri dan seperti manusia gitu ya. Saya termasuk yang lihat bahwa kita sangat tua dan artefaknya banyak gitu. Iya. Bahkan binatang-binatang stegodon ditemukan 2 juta tahun lalu dan seterusnya gitu. Memang kalau dinosaurus tidak ada ya. Yeah. Tetapi binatang-binatang lain cukup banyak. Apalagi Sulawesi kan. Yeah. Itu Wallace Line itu lebih unik-unik flora faunanya. Ini yang menurut saya belum terangkat itu sebagai bagian dari identity kita. Gitu. Nah, ada beberapa profesor yang angkat ini, Santos, ada Oppenheimer dari Oxford University. Karena gini Pak Patri, kemarin kebetulan kami diminta untuk dari satu pembicara waktu membahas masalah promosi pariwisata Sulawesi Utara. Ya. Jadi sebetulnya wilayah kita itu ada 2. Kita kan selama ini selalu menekankan komodo kan Pak.
Iya. Sebagai salah satu binatang peninggalan purba. Iya. Sebetulnya kita ada dua, Pak. Satu yang di selatan tuh Komodo, yang di sini sileken tuh, yang di Manado tuh, yang ikan sileken. Oh iya iya. Ikan sileken itu cuma ada dua jenis. Satu yang di perairan Madagaskar itu yang black warna hitam, sama yang brown. Nah yang di kita tuh yang brown. Yang brown. Iya, kebetulan waktu kami diundang jamuan makan di rumah dinas gubernur itu, di tempat rumah dinas gubernur itu ada ini sileken yang sudah dikeringkan itu di museum itu. Nah kita sebenarnya bisa jual tuh, bahwa kita itu semacam ada prehistoric root itu, bukan hanya spice root, prehistoric root, iya dari north dan ke selatan. Iya betul. Iya saya kira itu harusnya memang peneliti-peneliti kita yang mempunyai banyak informasi ini diangkat, dikedepankan untuk hal itu ya sebenarnya. Dan apalagi dengan kemajuan teknologi sekarang untuk carbon dating dan sebagainya, bisa gampang untuk melihat itu, Pak. Betul. Nah, itu tadi yang masih hidup kan, yang udah nggak ada ya contohnya cukup banyak juga dari artefak-artefak penemuan seperti di Sangiran kan itu terbuka lah bagaimana dari formasi Kabuh sampai Kalibeng, perjalanan kehidupan manusia atau evolusi binatang purba dan makhluk hidup ya ketika itu yang sudah menjadi fosil gitu. Iya, karena memang banyak orang ngira seperti gajah itu ngiranya Sumatera kan. Padahal dulu di Jawa itu ada gajah, karena di Sangiran kan juga ada. Ya itu namanya stegodon. Iya, dan Pak, ada satu kota di Jawa itu yang namanya itu kalau diterjemahkan kandang gajah, Pak. Sleman, Pak. Iya, itu dari kata Saliman. Iya. Itu artinya kandang gajah. Jadi dalam penemuan itu banyak, Pak. Dulu ada yang namanya Stegodon trigonocephalus. Iya. Usianya ditemukan banyak artefaknya itu di daerah Bengawan Solo, Sangiran dan sekitar. Itu gajah purba. Gajah purba, Pak. 2 juta tahun yang lalu. Itu sebelum mana? Lebih tua mana? Lebih tua dari mammoth. Mammoth. Lebih tua? Jauh lah. Oh gitu. Lebih tua dari mammoth, gitu. Jadi gajah Jawa purba itu ada. Bahkan kita ada hippopotamus, Pak. Iya. Di Jawa. Iya, kuda Nil. Iya, kuda Nil. Kuda Nil purba ya. Iya. Lengkap ya? Ada, lengkap. Tinggal menggali itu dijual. Iya betul. Luar biasa ini. Kita ini ya. Ya, ini luar biasa nih Pak Fadli. Pak Fadli, kira-kira apa Pak harapan Bapak, pesan untuk anak-anak muda kita ini yang ada di sini terkait mengenai ini Pak, satu mengenai cara menumbuhkan rasa cinta untuk membaca. Ya mereka sebetulnya kalau di sini memang hobi membaca, tapi membaca dalam konteks bisa mengikuti jejak Pak Fadli, bisa mengumpulkan bahannya juga, karena bahan-bahan ini kan juga penting. Iya. Apalagi sekarang kan modelnya lebih ke e-book ya. Iya. E-book itu nggak bisa dikoleksi. Digital. Iya, digital. Jadi nggak ada bentuk nyatanya. Ini yang pertama. Nah, yang kedua yang terkait itu Pak, mengenai penghargaan terhadap heritage ini, peninggalan sejarah itu. Ini luar biasa, karena kan inspirasi yang dari sosok orang tokoh sekaliber Pak Fadli ini harus bisa ditularkan ya. Gitu lah Pak, supaya ya pertama menurut saya memang membaca itu kan wajib lah Pak ya. Sangat penting gitu, karena membuka wawasan, menjadi jendela dunia, dan kita bisa mendapatkan informasi apapun, apalagi di zaman digital sekarang gitu. Memang sekarang bentuknya digital gitu. Tapi kalau saya memang masih suka dengan buku, karena beda rasanya ketika megang bukunya, baunya gitu. Betul. Ini kita kan masih hidup dalam material culture sebagian. Satu kaki mungkin sudah di digital gitu. Satu kaki lagi masih di dunia material gitu ya. Tetapi ketika semuanya serba digital, menurut saya penghargaan terhadap material culture nanti akan hidup lagi, Pak. Hidup, ya. Dan saya melihat baik mau yang material maupun digital, termasuk e-book dan sebagainya, itu yang paling penting dibaca. Kemudian kalau bisa dituangkan lah apa pendapat kita, beradu dengan pikiran-pikiran kita yang sudah ada. Semakin beradu ya akhirnya akan semakin banyak ide, gagasan baru, dan disitulah lahir pengetahuan, lahir ilmu dan sebagainya gitu. Itu yang saya lihat sih, dan kemanapun kalau kita membaca, yang kita mempunyai ketertarikan pada bidang tertentu, kita bisa menjadi expert di bidang itu.
Di dunia yang global seperti sekarang kan kompetisi itu menjadi sangat penting. We have to stay kompetitif gitu. Tapi kita harus mengembangkan diri gitu. Jadi semua mungkin kemampuan kita jangan disia-siakan, terutama waktu, karena waktu yang nggak akan kembali gitu. Dan menurut saya buku itu memang yang akan menentukan karakter bangsa gitu ya. Kita termasuk yang kalah jauh lah dari Amerika soal baca buku. Kewajiban Pak Taufik Ismail pernah bikin research, kewajiban kita untuk membaca buku sangat rendah di sekolah. Nah, apalagi dengan digital kita khawatir gitu ya. Nah, kalau soal kedua, soal heritage, saya kira ini persoalan passion gitu Pak. Saya sih melihat bangsa kita ini bangsa yang besar. Dari dulu sampai sekarang. Dan kita hanya bisa besar kalau kita menemukan identity kita gitu. Identity kita hanya bisa ditemukan dari continuation from the past sampai sekarang. Ada yang mengatakan, kalau kita tidak tahu masa lalu, nggak mungkin kita tahu masa sekarang. Kalau kita tidak tahu masa kini, bagaimana mungkin kita mau merancang masa depan gitu. It's a continuation gitu. Mungkin continuity and change gitu ya. Dan saya melihat heritage kita itu bisa membuat kita itu besar. Cuma kita ini belum bisa menghayatinya, belum bisa menjualnya ke dunia internasional, ke global. Sebagai kekuatan kita itu. Sebagai kekuatan, ini kekuatan budaya. Kita punya cultural capital yang luar biasa. Ya, jadi ini yang seharusnya menurut saya kita angkat gitu ya, cultural capital ini. Seperti kata Bourdieu, inilah modal budaya yang penting gitu ya. Bukan hanya social capital, economic capital, tapi cultural capital. Dan kalau kita menemukan Indonesian idea gitu ya, dan dari masa lampau yang sangat berjaya gitu ya, penuh dengan glory, saya kira kita akan bangga jadi orang Indonesia. Kita nggak bisa mau bangga jadi orang Indonesia hanya diucapkan. Betul. Tapi kita tahu bahwa dari mana kita berasal gitu. Ada fakta. Ada fakta. Baru ketemu yang namanya Indonesian idea itu. Karena gini Pak, kebetulan saya sangat sepakat dengan Bapak. Kami itu perwakilan Indonesia yang ada di sini, termasuk warga masyarakat Indonesia yang di Amerika Serikat ini khususnya. Kita punya satu modal Pak, kebanggaan. Iya. Yang Amerika itu nggak bisa bantah. Yang pertama itu kita bisa dalam konteks ini bisa mengungguli Amerika Serikat, yaitu dalam konteks terkait dengan konsep unity and diversity. Iya. Kita memiliki itu jauh sebelum Amerika memiliki ini melalui Bhinneka Tunggal Ika. Betul. Itu yang pertama. Terus yang kedua Pak, ternyata dari hasil penelusuran kami dan informasi yang ini, ternyata bendera Amerika ini yang merah putih itu. Iya, stripnya. Nah, itu kan ceritanya pernah Malaysia itu dituduh mengkopi bendera Amerika, meniru. Ternyata Amerika punya, ini Malaysia untungnya yang ngomong tuh Malaysia bukan kita. Sehingga kita makin memperkuat posisi kita gitu. Iya. Karena Amerika argue, sama sekali dia nggak menuduh. Karena itu adalah bendera Majapahit dulu, bendera Nusantara yang di pelayaran itu. Pernah ditulis oleh Muhammad Yamin. Iya. Dan itu hanya Amerika lah, karena dulu Inggris lalu lalang di sana digunakan itu. Amerika lah yang menggunakan itu. Jadi ini satu kekuatan kita. Kita harus bangga dengan leluhur kita. Benar. Itu. Kalau saya punya teori gini Pak, Amerika ini menjadi melting pot. Iya. Iya, ini kan baru berapa ratus tahun yang lalu. Sampai sekarang masih proses. Itu aja masih ada segregasi ya terhadap kulit hitam dan sebagainya, masih terjadi kasus-kasus yang terbaru seperti kemarin ini. Tapi Indonesia melting pot ini sudah ribuan tahun yang lalu, menurut saya. Ya. Karena peradaban itu tadi, jadi bukan melting pot kita ini baru sebenarnya, tapi sudah lama. Perdagangan dan kelihatan unity and diversity ini, unity in diversity ini sudah terjadi dari masa lalu juga. Jadi bukan juga baru dari beberapa abad ini, mungkin beberapa ribu tahun yang lalu. Ini yang menurut saya harus kita teliti. Baru dinarasikan. Jadi kita the first melting pot mungkin.
Ya, kita ini the first melting pot, bukan Amerika. Dan ya kan. Dan betul di masa lalu saya kira kita kan terkenal. Ini Manhattan ini kan dulunya milik Belanda yang ditukar dengan Pulau Run di Banda itu 350-an tahun yang lalu, ya kan, Pak? Jadi memang kita juga mungkin harusnya bikin monumen ya. Dulu pernah ada rencana bikin monumen pala. Udah ya, Pak? Belum ya. Mungkin 360 tahun kali harus dibikin tuh. Monumen pala. Spice. Karena ya dari situ pertukaran itu. Sekarang ada program Pak Sandi itu, Spice Up the World. Makanya. Itu betul. Mungkin harus salah satu, Pak, di tempat yang strategis di dekat Wall Street atau di New York. Iya. Ada pala. Ada pala. Iya. Tapi untuk mengingatkan. Iya. Itu kan dari Banda. Benar. Gitu. Tuker. Jadi kalau perlu KJRI New York yang inisiatif membangunkan itu hadiah. Pala. Betul. Saya sebut ide itu, Pak. Iya. Karena juga masih ada sisa penanggalan Belanda di sini. Holland Tunnel. Iya. Tunnel itu kan ada namanya Holland. Betul. Nah, itu jadi masih ada nuansa Belandanya. Kalau orang berargu mana buktinya lah ini ada nama Holland Tunnel. Udah jelas loh itu milik Belanda yang ditukar kan. Tapi ini Pak, Bapak tadi kenapa kami sangat kagum, Pak? Banyak warga sini kagum sama Pak Fadli itu mengenai terutama dalam mengkoleksi barang-barang antik atau barang-barang peninggalan kita yang sifatnya heritage. Karena itu sebagai bagian sebagai penyelamat, Pak, peradaban. Karena kenapa? Karena kebetulan waktu kami di Paris, Pak, pada saat kami di sana itu lagi proses untuk ini, Pak, Memory of the World untuk negara Kertagama. Oh iya, negara Kertagama. Karena itu cuma satu lembar aja, Pak. Betul. Lontarnya satu lembar aja, itu sebetulnya dari sekian banyak lontar, itu pun, Pak, hampir dibakar. Iya. Ceritanya katanya waktu di NTB, di Nusa Tenggara. Betul. Untung ada serdadu Belanda yang menyelamatkan itu. Betul. Nah, dan dibawa ke sana. Dari sana, sehingga waktu kita ngajukan kita pinjam. Bukannya kalau tidak salah dihadiahkan kembali ke Indonesia waktu Pangeran Bernard datang. Udah balik sekarang? Iya. Di kita? Kalau tidak salah diberikan kepada Pak Harto. Tetapi itu juga konon bukan yang pertama kali. Jadi kan dulu lontar juga di rewrite. Produksi ya? Iya. Tapi itu yang tua juga gitu. Dan kalau tidak salah ditemukan di NTB ya, di sana negara Kertagama. Ya, jadi ini saya melihat posisi serdadu Belanda yang menyelamatkan itu seperti Pak Fadli yang mencoba untuk ini, Pak, mengidentifikasi, menyelamatkan, sehingga kalau nggak ada yang care itu lama-lama hilang, Pak. Saya datang ke Volkenkunde Museum, Pak, berkali-kali. Dan satu kali saya minta tolong dong diperlihatkan koleksi keris. Mereka katanya punya sekitar 2.500 keris. Maaf, sekarang lagi kemarin pemberitaan detik, ini ada museum Metz. Itu katanya ada peninggalan 4 punyanya Majapahit yang dituntut untuk supaya dipulangkan ke Indonesia. Saya kebetulan nanti minggu ini saya mau ke Metz. Oh ya. Gitu. Nah, kalau keris, Pak, yang di Volkenkunde itu banyak keris bersejarah. Iya. Kerisnya Diponegoro, kerisnya yang kemarin dipulangkan pasukan Padri. Bukan. Nah, salah satu yang dipulangkan itu sebetulnya bukan ageman atau pegangan dari Diponegoro. Kemungkinan itu keris Hamengkubuwono III yang diberikan kepada Diponegoro. Itu keris, karena pegangan Diponegoro itu adalah keris Nogo Siluman. Sementara itu Nogorojo yang dipegang oleh raja. Nah, memang lebih indah bentuknya, tetapi kalau yang pegangan itu adalah Nogo Siluman. Jadi identifikasinya mungkin agak kurang tepat kemarin itu. Tetapi masih ada di sana. Kami melihat gitu. Saya bawa tim dari Sekretariat Nasional Perkerisan Indonesia. Ada keris Nogo Siluman di situ, ada 2 yang punya. Kemudian ada kerisnya Teku Umar. Jadi mereka ya cukup selamat juga sih ada di sana ya. Oh iya, daripada hilang. Ya, daripada hilang. Nah, jadi kalau ada keris di museum, mungkin mereka dapat akuisisi dari mana, sebenarnya nggak ada masalah juga, Pak. Bagus untuk edukasi, menurut saya. Betul. Kecuali keris itu milik tadi, diidentifikasi milik Diponegoro, menurut saya bagus lah kalau. Karena kan keris memang waktu di zaman Majapahit itu dibikin banyak sekali. Hampir setiap orang punya pegang keris. Nah, era Majapahit ya, Tangguh Majapahit, itu juga mereka sudah mengenal menggunakan meteorit. Ya, kalau orang Barat mengenal itu damask. Nah, tapi tekniknya agak berbeda gitu, pembuatan pamornya gitu.
Waduh, ini luar biasa nih bincang-bincang dengan Pak Fadli. Terima kasih dulu Pak. Terima kasih diundang nih. Iya, ini cuma sayang waktunya ini. Pak Konjen, Pak Arifi, mudah-mudahan sangat pendek ini, sayang ini. Kalau ketemu lama bisa bincang-bincang santai nih Pak. Dan bisa saya ajak berselancar ini Pak ke dunia permusiuman. Termasuk ke Yale, yang ke Indo-Pacific Gallery, dan ke next time lah Pak. Next time. Mudah-mudahan udah nggak ada pandemi. Ya Insya Allah nanti bisa kita bisa bebas bergerak kan? Iya, ke sana. Jadi itu luar biasa Pak. Itu pada kita yang ini. Nah ini terima kasih nih. Saya terima kasih. Terima kasih banyak. Obrolan ya. Jadi ya semoga nanti kalau kesini lagi kita sempat bincang-bincang lagi untuk dengan topik inspirasi yang lain yang bisa menginspirasi. Terima kasih banyak Pak Arifi. Banyak hal yang bisa digali dari seorang Bapak Fadli John ini. Terima kasih Pak. Ya. Ya demikian teman-teman semua mitra KJRI yang ada di wilayah kerja KJRI New York. Bincang-bincang santai kita dengan Bapak Fadli John, seorang tokoh yang masih muda, dalam usia muda sudah bisa mewarnai dunia kepolitikan dan dunia kecendekiawanan di tanah air. Demikian dari kami, salam sehat dari Scottsdale, New York.